Kasus penyekapan yang menggemparkan ini memasuki babak baru. Dalam pertemuan dengan keluarga korban, KDE mendapatkan sejumlah informasi penting yang belum pernah terungkap sebelumnya. Fakta-fakta baru ini berpotensi mengubah cara publik memandang kasus tersebut. Kita itu anak keberapa? Anak kedua. Nah kemudian kita itu dulu pergi dari rumah, bawa baju nggak? Bawa. Ketika pergi dari rumah bawa baju, Pita itu posisinya sudah punya kosan belum di Bandung? Udah. Kerjanya tuh di PT apa teh? Nabati. Waktu bawa laki-laki namanya Topik ke bapak, ketemu nggak dengan bapak? Belum pernah ketemu, tapi udah pernah ke rumahnya ketemu sama istri saya. Bapak ini kan anaknya mungkin biasa bertemu dengan bapak berapa minggu sekali? Ya waktu masih itu sih seminggu sekali. Seminggu sekali, oke. Kan dulu punya biasa seminggu sekali ketemu. Iya. Nah sejak peristiwa itu tidak bertemu dong berbulan-bulan. Iya, ya sampai 2 tahun jalan lah. Sebenarnya gini, pas pertama dia pulang pas terakhir dia pulang ke rumah itu dia kan izinnya mau nonton konser sama si pelaku ini kan. Izin nonton konser. Setelah itu kan kami tidak bertemu lagi kan. Tahu-tahu ada yang telepon. Mah katanya Pita mau kerjanya dipindah lagi ke Majalengka. Ada lagi kan Nabati yang di Majalengka kan. Pindah katanya kerjanya di Majalengka. Oh ya kita pikir ya memang bekerja sih. Oke, kata mama nggak apa-apa, pulang dulu nggak kayak gitu. Enggak mah, dari Pasteur langsung ke Majalengka katanya. Butuh perbantuan cepat di sana gitu, sekitar 2 atau 3 bulan katanya di Majalengka. Oh oke, kata mama, ya nggak apa-apa, karena memang kita pikir memang bekerja dari situ. Tapi dari situ mulailah nggak ada kabar. Nah ini makanya saya tanya ke bapak, pada saat anak perempuannya tidak pulang seminggu, tidak pulang 2 minggu, kan ada cemas pak. Iya. Nah pertanyaan saya adalah, apakah kecemasan bapak diwujudkan dalam bentuk nengok nggak ke rumah kontrakannya? Ini Hah? Suami saya yang saya Oh, suruh. suaminya yang ke sana? Iya, ke kosan. Ke kosannya? Ada di kosannya? Nggak ada, sudah tidak ada. Pada saat di ke kosannya tidak ada, kemudian dikontak Iya. HP-nya. Iya. Terus ketika dikontak HP-nya, jawabnya apa? Ya, kerja di Majalengka. Oke, sudah pindah kerja di Majalengka. Disusul nggak ke Majalengka? Enggak, kita nggak tahu. Tapi ketika dia di Majalengka masih normal ngirim kabar. Kabar sebulan sekali. Sebulan sekali itu ngasih kabar. Oke, sebulan sekali ngasih kabar via WA. Ya WA. Ke siapa? Ada kadang ke suami saya. ke Enggak, kakak. saya ada nggak berusaha untuk mencari? Ya itu Pak, dari situ kan nyari dulu kan ke kosan kan. Habis dari itu enggak, kita masih kerja di Majalengka itu, pulang kapan kata A gitu. Enggak tahu, katanya masih sibuk. Gitu aja terus alibinya tuh gitu, masih sibuk katanya. Oke, kita kan pikir memang masih di sana kan. Sudah terus lama-lama terus kok masih ganjel ya gitu. Ya coba dicari aja ke Nabatinya kata saya teh. Tanyain ke teman-temannya, bener nggak Pita dipindah ke Majalengka? Akhirnya ke pabrik. Akhirnya ke pabrik. Itu sudah berapa bulan setelah peristiwa? Nggak lama dari situ kok, nggak lama dari Ya, situ. 4 bulan 5 ada. bulan, 6 bulan lama. 6 bulan datang ke pabrik. Ah. Status di pabriknya masih kerja? Sudah tidak ternyata. Pasti tanyain ternyata sudah tidak, resign 4 bulan yang lalu. Yang nganternya pun surat resignnya itu si cowok. Nah kemudian sudah tahu kan itu mengundurkan diri dari pabrik. Kemudian ngakunya, berarti kan sudah tahu bohong dong. Sudah. Setelah itu apa yang dilakukan oleh keluarga? Nyari, dari situ nyari Ke? di media sosial, saya viralin di IG. Saya bikin captionnya tuh hilang, adik kami hilang dibawa kabur. Kami ininya dibawa kabur oleh si lelaki ini gitu, si foto itu laki-laki itu. Rame kan akhirnya, karena di-share-nya di grup tempat suami kerja gitu, maksudnya kan suami Gojek kan, di grup di-share di grup Gojek, di Facebook, di Instagram, rame akhirnya banyak yang nge-repost.
Terus katanya kan si laki-laki ini tuh salah satu anggota ormas. Ormas apa? Boleh disebut? Sebutin aja. PP katanya gitu. Ada sebutin aja. Salah satu anggota PP. Kebetulan Kata temennya- siapa itu? katanya sih pas ngasihin surat resign itu pakai baju PP gitu. Oh. Ya, terus suami ada temen kan yang sama anggota PP juga, ditanyain lah, mungkin di share sama temennya, nyampe mungkin ke si pelaku. Akhirnya malamnya telepon lah, si korban ini nelpon ke suami marah-marah, bilang kalau dia tuh nggak hilang, dia nggak mau dicari katanya. Saya nggak hilang, saya bekerja gitu. Loh, kalau bekerja kenapa bilang ngebohong, kata suami saya. Kenapa kamu masih bilang kerja di Nabati, ternyata enggak. Saya kerja di Jakarta katanya. Sekarang saya kerja di Jakarta, saya cuma nggak mau jadi beban pikiran orang tua aja. Saya udah nggak nyaman kerja di Nabati, dia bilang gitu. Lapor polisi nggak? Enggak, gitu. Karena pas saya bilang pulang ya tak, kalau enggak saya lapor polisi. Dia bilang, so, coba aja kamu berani kalau lapor polisi, kata adik saya. Kalau kamu sampai lapor polisi, saya nggak akan pulang. Nah, sebelum terakhir peristiwa ngirim WA, kan laki-lakinya ngirim WA anaknya dirawat. Iya, nelpon, ada yang nelpon ke bapak. Nelpon ke bapak, laki-laki. Laki-laki pak. Bilangnya apa nelpon ke bapak? Jadi saya habis sholat maghrib, saya sambil bilang ya, dia bilang, halo, ini keluarga Yovita. Oh ya, Bapak sekarang ke Hasan Sadikin, ke IGD langsung aja. Sebenarnya kita katanya kena kecelakaan, jadi Bapak langsung aja ke sini ke IGD. Saya langsung dicekek, sama dia juga dipantau, di mana Pak gitu ya. Dikira condong di sini. Nah, saya udah nepi nih, udah sampai. Iya Bapak langsung aja masuk. Yang boleh masuk kan katanya orang tuanya. Nah, katanya mau dioperasi. Nah, saya masuklah. Udah masuk. Saya ketemu anaknya, saya juga nggak kuat dah. Posisinya udah ya bisa kayak gitu ya Bang. Rambut timbal segala. Nah, ini juga kayak gembel lah. Ya mungkin sekian tahun kita disekap mungkin. Nah, saya pingsan, terus saya pergi lagi, terus kata misalnya udah Papa udah dulu lah, jalannya hati-hati. Ya saya pulang, saya telepon lagi, itu udah nggak nyambung lagi.